Hai teman-teman, kembali lagi sama gue, Mamang. Dan kali ini kita akan belajar serba-serbi faal limfa dan reo. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, faal limfa, sistem limfatik ini adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kembali cairan interstisial dan plasma-plasma protein yang ikut kerebus keluar kembali ke dalam darah. Nah, cairan nanti yang masuk dalam sistem limfatik kita itu lymph, di mana lymph ini adalah cairan yang bersih, bukan bersih, maaf, jernih, tidak berwarna dan rendah protein. Ya, komposisi itu bergantung sih. Kalau misalkan habis makan, uh, maka warnanya akan jadi milky dan dia akan tandanya berarti dia banyak lipidnya nih teman-teman. Nah, terus selain itu, komposisi lainnya itu adalah makrofag, virus, bakteri, debris cells, sel kanker. Nah, terus mereka tuh karena mereka nggak punya pam, mereka tuh waktu itu 11-12 lah sama punya vena lah. Yaitu mereka tuh mengandalkan pulsasi arteri sekitar dan kontraksi otot polos pada dinding limfatik. Nah, setelah itu kita harus lihat nih, ada limfatik ini dibagi dua. Maka tuh ada dua semi independent parts. Yang pertama itu yang scattered ini, yang tersebar di seluruh tubuh ini, itu adalah lymphoid tissue and organs, jaringan limfoid dan organ-organnya. Nanti kita akan lebih jauh lagi bicara itu kayak model-model kayak lin, thymus, nodus lymphaticus. Nah, satu lagi itu adalah network of lymphatic vessel, jaringan apa tuh fasa-fasa limfatiknya itu loh. Nah, di mana ini aku di sini adalah pressure mereka rendah ya. Nah, mereka itu terbagi dua lymphatic vessels itu, yang seperempat yang mengalirkan pada seperempat bagian tubuh itu, yang kecil itu yang di sebelah kanan itu adalah ductus lymphaticus dexter ya, tangan kanan, terus rongga toraks sebelah kanan. Nah, terus sisanya itu 3/4 sisanya itu dipegang sama ductus thoracicus. Nah, habis itu kita perlu tahu juga kalau misalnya pada pada kapiler-kapiler limfatik itu, kalau misalnya terjadi inflamasi, maka dia akan maka dia bisa menyerap debris sel, patogen dari sel-sel kanker gitu loh. Nah, debris sel ini nanti yang akan dibawa oleh lymphatic vessels ini untuk dibersihkan dan dicek di uh, nodus lymphaticus. Lalu ini yang harus diingat juga teman-teman, nanti nodus lymphaticus ini sifatnya pentingnya akan bersambung ke sini juga. Nanti akan dibahas di organ lymphoid. Nah, lalu tadi kan kita juga nyimpan nyinggung kan tadi kalau misalnya ada tuh yang kalau misalkan di usus kecil itu nanti warna limfnya akan jadi warna-warna keruh gitu kan karena banyak mengandung lipid. Nah, pada mukosa usus sendiri itu memang ada lymphatic vessel khusus di situ, namanya itu lakteal, di mana dia akan mengabsorb digester fat dan dia akan membawa chyle ke blood, membawa kilus ke blood, CHYLE atau mungkin CHYLUS. Nah, kita sekarang masuk ke sel lymphoid. Sel lymphoid yang kita tahu itu ada 4. Ada limfosit, makrofag, dendritik, sama retikular. Limfosit sendiri itu dibagi jadi 2 ya. Nanti akan ada 2 jenis sel T sama sel B. Mungkin teman-teman bisa recall kembali yang imun kemarin. Kalau sel T itu ada killer sama helper kan. Yang T ini dia tuh untuk manage immune response, lalu untuk attack and destroy foreign cells. Ya kan, jadi killer dan helper. Kalau yang B ini akan dibagi jadi 2, memori dan plasma. Yang plasma akan jadi IG. Nah, yang memori ini nanti kayak apa ya? Itu baru ada kayak setelah serangan kedua gitu. Jadi kalau serangan pertama kan belum ada tuh, jadi agak lama responnya. Serangan kedua itu kayak anggapannya kalian nggak pernah kecelakaan, jadi kalian nggak punya spare part mobil gitu loh. Nah, terus kapan hari itu ban kalian rusak, kalian jadi inget,
loh kok aku nggak bawa kunci yang ini ya, atau apa tuh namanya, kunci yang diameter ini ya. Nah baru setelahnya kalian bawa. Jadi setelah ada, kalau misalnya bannya meledak atau apa atau bocor, kalian udah ada persiapan gitu loh. Sama kayak sistemnya sel B, memori dan plasma ini, nanti akan dihasilkan imunoglobulin dari situ. Nah, lalu ada makrofag. Makrofag ini untuk apa ya? Fagosit bisa, atau sel T juga bisa. Dendritik ini adalah sel yang berbentuk kayak spiny gitu, tonjol-tonjol banyak. Lalu fungsi itu mirip makrofag. Ada juga sel retikular, benar itu kayak bentuknya itu mirip fibroblast, menghasilkan, dan dia menghasilkan stroma. Stroma ini apa sih? Stroma ini adalah untuk yang kayak pengsupport other cell types pada organ-organ limfoid. Nah, habis itu kita masuk ke organ limfoid, teman-teman. Ini kita ada 6 cakupannya, teman-teman ya. Ada nodus limfatikus, spleen, thymus, tonsil, aggregate follicle lymphoid, sama MALT. Nah, kita masuk ke nodus limfatikus dulu aja. Nah, kan juga sempat disinggung teman-teman tuh, nodus limfatikus tuh tadi kan kalau kita ingat-ingat tadi dia sadar tuh untuk clean and examine si debris cell ini. Nah, ini adalah penjabaran dari fungsi filtrasi dari nodus limfatikus sendiri. Nanti dalam NL itu ada filtrasi oleh makrofag, di mana itu akan menghancurkan mikroorganisme dan debris, di mana sifat ini ya sifat itu eksklusif pada nodus limfatikus saja gitu loh. Lalu juga bisa aktivasi imun sistem, dia itu akan memonitor antigen dan ada fungsi penyerangan juga. Nah, kita ke nomor 2 sekarang, ke spleen. Spleen itu organ yang terbesar dan terletak di bawah diafragma kiri sampai ke abdomen depan, anterior perut, benar. Nah, beberapa yang bisa dicatat dari spleen itu adalah kayak ada arteri dan vena splenic yang masuk keluar lewat hilus. Lalu ini apa sih fungsinya spleen ini tuh? Dia tuh untuk proliferase limfosit, pengawasan dan respon imun, terus membersihkan darah, terus store hasil perombakan dari eritrosit dan blood platelets. Lalu ada juga tempat untuk pembentukan fetal erythrocyte. Nah, kita masuk ke organ ketiga nih, thymus. Thymus itu, nah, dibagi pada pada 3 fase ya. Pas kita masih infant, dia itu kan kita kalau yang thymus kan letaknya pada apa ya? Letaknya pada inferior coli, inferior neck, dan dia itu berlanjut hingga mediastinum. Di mana sebagian itu nimpa jantung. Nah, ketika childhood, ketika makin gede dikit itu masa anak-anak, dia tuh akan bertambah ukurannya gitu, dan dia itulah waktu paling aktifnya gitu loh. Ketika sudah masuk remaja, adolescence, dia akan berhenti bertumbuh dan akhirnya akan mengalami atrofi. Kalau teman-teman ingat, dia akan jadi apa tuh namanya? Jadi apa sih namanya? Lemak, jadi lemak. Nah, kita masuk ke 4 nih, tonsil. Tonsil ini paling sederhana di antara satu organ yang sederhana pada kumpulan organ limfoid ini. Nah, kalau teman-teman ingat pada leher itu kan ada cincin Waldeyer. Nah, pembentuknya ini adalah dari si organ limfoid sendiri. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi tonsil ini tuh sebenarnya itu adalah jaringan-jaringan limfoid yang memiliki folikel dengan sentrum germinativum, dan dia itu gak terkapsul penuh. Dan juga ada kripto juga teman-teman, yang kayak lipetan itu loh, lipetannya si epitel kalau nggak salah ya. Dia itu untuk menangkap dan menghancurkan bakteri dan particulate matter. Nah, ada 4 tonsil yang kita harus ketahui: palatin, lingual, pharyngeal, tubal. Palatin itu tuh pada 2 sisi dari ujung posterior cavum oris, atau kalau pada sumber lain pada
histologi respiratori, palat tadi apa? Palatin itu ditemukan pada fossa tonsillaris. Pick your choice saja. Habis itu ada lingual. Lingual itu ya pastilah di bawahnya lidah lah. Terus pharyngeal itu ada pada dinding posterior nasopharynx, dan tubal itu ada pada dekatnya tuba eustacii ke faring. Nah, setelah itu, selanjutnya itu adalah agregat follicle lymphoid, di mana ada namanya Peyer's patch. Peyer's patch itu apa sih? Dia itu adalah klaster-klaster dari jaringan limfoid yang terisolasi yang bentuknya itu mirip tonsil tapi terletak pada dinding usus kecil distal. Dan ada juga yang pada appendix. Nah, kalau apa sih tugasnya gitu loh? Dia itu untuk generate memory cell, untuk destroy bakteri, menghancurkan bakteri, dan apa ya, tidak memungkinkan adanya breach pada dinding usus, apa namanya, kebocoran. Gak mungkin ada kebocoran pada dinding usus. Kebocoran ini dalam konteks bakteri ya. Jadi karena mereka menghasilkan bakteri, jadi bakteri tidak bisa menembus dinding usus gitu. Nah, lanjut ke terakhir, malt. Malt ini apa sih? Bukan susu, tapi dia itu adalah mucosa associated lymphatic tissue. Nanti akan ada juga sebagian bahasan juga di histologi respiratori. Nah, malt ini mucosa associated lymphatic tissue itu bisa kita lihat dari dua sisi. Ada yang pada digestive tract, ada yang pada respiratory tract. Dimana kalau digestive tract itu dia terdiri atas Peyer's patch, tonsil, dan appendix. Sedangkan pada respiratory itu dia itu ada dibangun oleh nodus-nodus nodi limfatii dan dinding bronki. Dia itu untuk melindungi dari benda-benda asing. Oh maaf, tadi itu maksudnya itu limfonodi pada nodus limfaticus pada dinding bronki. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke reologi. Nah, jadi reologi itu itu ada faktor-faktornya yang kita bisa tilik dari kandungannya, dari zat yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu gitu. Kita bakal ngomongin dua, plasma sama red blood cell. Nah, kalau misalkan plasma, dia itu nih ada dua hal yang harus kita tiga hal harus kita perhatikan. Yang pertama tuh viskositas. Nih, viskositas itu yang diukur oleh viskometer sendiri itu. Kalau misalkan plasma tuh viskositas itu 1,5 sampai 1,7. Kalau bloodnya sendiri itu 5. Nah, juga kita harus tahu juga lah apa lah. Kalau massa jenis dari darah itu adalah 1,055 sampai 1,06 gram cm kubik. Kalau plasma sendiri itu lebih rendah 1,025 sampai 1,034. Nah, sekarang viskositas itu apalagi pada plasma itu bergantung banget pada konsentrasi dari plasma protein. Dan bisa kita lihat viskositas pada infant itu lebih tinggi pada viskositas adult daripada ya. Nah, terus kedua nih kita membicarakan mengenai komponen kimia yang tergantung gitu loh. Nah, ini kaitannya akan ada pada dua, tekanan osmotik dan tekanan onkotik. Tekanan osmotik itu kalau teman-teman mau lihat tuh itu kaitannya tuh dengan kandungan garam NaCl, di mana NaCl ini penting sekali untuk menjaga konsentrasi untuk jaga konsentrasi sih. Dan nanti akan kita lihat dengan kayak kita nanti akan pada sel darah merah gitu. Sebelum jauh-jauh ke situ kita akan nih berdasarkan dari kandungan garam yang ada pada
plasma, itu ada 3 jenis cara yang bisa kita ketahui gitu, hipotonik, isotonik, hipertonik. Hipotonik berarti yang terlarut itu banyak di dalam sel daripada di luar sel. Hipertonik berarti yang terlarut, bangsanya garam atau apa, itu banyakkan yang di luar sel daripada di dalam sel. Jangan ketukar sama air ya teman-teman ya. Nah, habis itu kita harus tahu juga. Nah, kalau buat darah sendiri, buat eritrosit sendiri itu tekanan osmotik itu harus dijaga 0,5 sampai 0,45% hingga 0,34 sampai 0,32%. Kalau misalkan berubah dari situ, wah bahaya banget sih. Nah, tekanan osmotik pada darah itu adalah 285 sampai 310 miliosmotik per liter ya kayaknya itu bacanya. Nah, caranya darah mempertahankan tekanan osmotiknya itu adalah nih melalui ini nih, redistribusi ion antara plasma dan eritrosit dan kemampuan dari protein-protein itu untuk mengikat ion gitu. Nah, habis itu ada juga apa namanya, selain itu kayak apa namanya ya, tubuh itu juga punya osmoreseptor gitu yang ngasih tahu kalau misalnya ada perubahan pada tekanan osmotik, di mana osmoreseptor ini terletak pada dinding-dinding blood vessel, jaringan. Nah, nanti apa tuh nanti oh iya, sama juga ada juga hipotalamus sebagai osmoreseptor juga, di mana nanti ini akan mempengaruhi organ-organ ekskretori. Lalu ada tekanan onkotik teman-teman. Tekanan onkotik ini dipengaruhi oleh protein. Jadi kalau kita mau review lagi, tekanan osmotik itu oleh garam, tekanan onkotik oleh protein. Dimana tekanan onkotik oleh protein ini akan membantu untuk memindahkan air ke darah dan menjaga air itu untuk di darah gitu loh. Dia itu akan counteract tekanan hidrostatik oleh blood pressure. Di mana tekanan onkotik ini kurang lebih tuh 30 mm raksa atau 4 kilopascal. Dan yang ketiga itu adalah pH ya. Jadi faktor reologi pada episode 3, viskositas, komponen kimia, sama pH. Lalu kita akan membicarakan mengenai faktor pada red blood cell, pada eritrosit. Itu ada 2 faktor yang harus kita bicarakan, yaitu adalah deformasi dan agregasi. Deformasi dan agregasi. Kita masuk ke ciri-cirinya dulu aja. Ciri-ciri dari red blood cell. Nah, red blood cell itu reologi itu massa jenisnya itu adalah 1,098 ya. Nah, baru kita bicarakan deformasi dan agregasinya. Nah, deformasi ini kita harus tahu dulu gitu loh, kalau deformasi ini kemampuan buat si red blood cell itu untuk bisa masuk ke vessel-vessel yang lebih kecil gitu. Nah, itu kalau misalnya kan ini kan disebabkan oleh membran eritrosit itu yang adalah 3% dari massa sel itu ada skeletonnya gitu loh. Nah, kita perlu tahu aja, kita cukup tahu aja nih kalau misalkan sitoskeleton itu tuh butuh ATP gitu. Misalkan spektrin itu kan butuh ATP gitu. Nah, terus sifat deformasi ini dibantu oleh kemampuan rotasi membran mengelilingi sitoplasma. Jadinya bikin dia bisa nyelempit gitu loh. Nah, kemampuan deformasi ini itu tuh sangat directly dependent terhadap rasio dari kolesterol atau fosfolipid. Nah, selanjutnya
deformasi itu juga dipengaruhi oleh kandungannya sendiri, kandungan pada eritrosit gitu loh. Karena ada hemoglobin, maka viskositas di dalam eritrosit itu 5 kali lebih tinggi pada dalam plasma gitu. Kalau misalnya hemoglobin itu berikatan dengan oksigen jadi oksihemoglobin, akan ada peningkatan lagi, peningkatan 4 kali dari 5 kalinya plasma itu. Kalau misalkan, oleh karena itu kalau misalkan kandungan Hb-nya banyak, maka kemampuan untuk deformasi itu menurun. Karena hemoglobin ini berinteraksi dengan membran, di mana akan membuat membran itu jadi rigid. Lalu dari intensitas metabolisme itu, di mana kita misalkan menghasilkan ATP dan 2,3 ppg, itu pun juga akan berpengaruh pada deformasi gitu. Gimana kalau misalkan kandungan ATP dan BPG itu rendah, maka dia kemampuan deformasinya pun akan menurun. Nah, lalu kita masuk ke agregasi. Agregasi ini bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya. Ada secara fisiologis dan ada secara patologis kalau aku nggak salah. Sebentar. Nah, kita ngebicarain yang agregasi fisiologis aja setahuku buat di sini gitu. Nah, kalau fisiologis itu dia tuh karena adanya jembatan antar sel yang diakibatkan oleh charge pada permukaan, karena ada kandungan listrik pada permukaannya gitu loh. Nah, semua sel itu dia tuh punya charge itu minus gitu loh. Dimana ini akan nanti menentukan mutual repulsion strength. Nah, dengan charge yang makin banyak dan density yang meningkat ini, dia akan menyebabkan awan elektronegatif yang akan mengattract ion positif gitu loh. Intinya itu gitu. Nanti agregasi yang terjadi itu adalah inverse linear chain. Nah, itu. Nah, terus kita harus tahu juga nih kalau misalkan eritrosit ini bisa bisa mengsedimentasikan diri gitu loh. Nah, namanya itu adalah erythrocyte sedimentation rate, di mana pada laki-laki itu kurang lebih itu 2 sampai 10 meter per jam, dan untuk perempuan itu 2 sampai 15 mm per jam. Kalau pada ibu hamil bisa jadi meningkat, bisa jadi 45 mm per jam. Kalau pada bayi baru lahir biasanya itu 1,2 mm per jam. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya erythrocyte sedimentation rate ini adalah kalau misalkan pada red blood cell itu adalah pada kandungan rendah, decrease in number of gimana? Oh, kalau misalkan kalau misalkan ISR-nya tinggi, berarti jumlah red blood cell itu rendah. Kalau misalkan gitu nanti kalau misalkan volumenya tinggi, maka ISR-nya pun jadi tinggi gitu loh. Terus kalau misalkan ISR-nya tinggi, biasanya itu yang settle itu adalah red blood cells yang hipokromik. Terus lalu kalau ISR-nya tinggi, maka akan lebih besar lagi kalau misalnya negatif charge-nya itu di-reduce. Kita ulang lagi, kalau misalkan red blood cell-nya itu pada faktor red blood cell itu erythrocyte sedimentation rate itu akan tinggi bila terdapat number of red blood cell turun, volumenya naik, lalu ada red blood cell hipokromik, lalu ada penurunan pada electric charge negatifnya. Terus pada plasma itu ada peningkatan globulin, fibrinogen, kolesterol, pH. Nah, dia akan membuat peningkatan pada ISR.
Lalu kita akan membahas mengenai hemolisis dari red blood cell sendiri. Hemolisis itu kan bisa dilakukan oleh peningkatan dari permeabilitas. Itu banyak jenisnya hemolisis gitu. Ada yang osmotik, mechanical, thermal, biological, chemical. Nah, itu tuh ada dua jalurnya gitu. Kalau nggak intravaskular itu dengan fagosit darah itu menghasilkan 10% dari RBC. Ada juga intrasel di mana itu oleh spleen, liver, bone marrow. Nah, jalurnya itu adalah ini. Jadi nanti dari darah itu akan dipecah jadi 3. Ada yang Fe2+ menjadi transferin dan jadi ferritin. Ada 2 nih, ada globulin jadi asam amino, dan 3 heme menjadi ferdohlobin, lalu jadi biliverdin, lalu akan jadi indirect bilirubin yang berkaitan dengan albumin, jadinya bilirubin pada darah. Lalu ketika ditambah oleh asam glukuronov pada hati, dia akan jadi direct bilirubin. Nah, ini akan dibagi jadi 2 direct bilirubin ini, ada jadi urobilin sama stercobilin. Kalau urobilin dia akan jadi pipis, kalau stercobilin yang jadi pup. Nah, terus kita masuk rumus dulu deh. Kejauhan. Rumus ini ada 3 yang ada 4 harus kita tahu gitu loh. Hukum Ohm atau hukum hemodinamik itu adalah blood flow sama dengan selisih pressure per resistance. Hukum Poiseuille, nggak bisa bacanya aku. Itu adalah resistance sama dengan 8 kali viskositas kali panjang panjang apa sih itu namanya? Mana ya? Kali panjang tabung per pi kali r radius pangkat 4. Lalu ada hukum Bernoulli. Bernoulli ini tuh intinya itu kalau misalkan kalau misalkan areanya kecil maka kecepatan alirannya akan meningkat gitu loh. Anggap aja kayak selang dikempet gitu loh. Ada juga hukum Laplace, di mana Laplace ini adalah W itu adalah work kalau aku nggak salah. Dimana work sama dengan pressure kali radius per 2 kali ketebalan, atau dalam bahasa lain W sama dengan P kali delta V. Delta V ini volume ya di sini ya. Oke. Sama terakhir nih. Ini kalian juga harus tahu tekanan pada aorta, tekanan darah pada arteriol, pada end artery, sama pada anastomosis. Kalian juga harus tahu juga kalau aliran darah turbulen itu dia bisa bikin stroke. Stroke terbagi 2, ada yang non hemorrhagic sama hemorrhagic. Non hemorrhagic itu bisa disebabkan oleh tingginya tingkat LDL dan HDL, di mana akan menyebabkan menyebabkan plak gitu kan, plak pada darah, pada dinding kapiler darah, di mana nanti itu bisa jadi trombus. Trombus itu kan nanti kalau lepas kakinya jalan-jalan kan, atau jadi embolus. Embolus ini tuh gelombang udara disebabkan oleh aliran darah yang turbulen, dimana kalau bisa dua-duanya ini sama-sama bisa menghambat aliran darah ke otak gitu loh. Bisa jadi hipoksia, berlanjut jadi iskemi, dan berakhir pada nekrosis. Nah, ada juga stroke yang hemorrhagic itu, dimana karena tingginya tensi tekanan darah itu tuh kasus itu biasanya pada kalau mandi dingin pas lagi panas-panas. Nah, lalu juga ini nih, ada kasus-kasus penyakit yang membuat aliran darah tuh lambat gitu loh. Itu adalah pada sindroma lupus pokoknya sindroma lupus di mana jumlah trombosit itu meningkat sehingga viskositas meningkat. Kalau viskositas meningkat, maka resistance meningkat kan. Kalau resistance meningkat, maka kembali pada hukum ini, hukum Poiseuille sama hukum Ohm. Kalau resistance meningkat, maka flow rate akan menurun. Oke teman-teman, itu adalah faal limfa dan reologi. Nanti akan aku lanjut dengan pembahasan lainnya. Semangat belajar!